Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menyampaikan proyek UAS saya, yaitu mata kuliah struktur data dan algoritma mengenai queue atau antrian, di mana proyek UAS saya yaitu antrian parkir kendaraan. Langsung saja saya perlihatkan programnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu queue atau antrian. Jadi queue atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung dan suatu pintu keluar. Di ujung satunya di mana membutuhkan variabel head dan tail. Selanjutnya, prinsip dari queue sendiri yaitu adalah yang pertama masuk adalah yang pertama keluar atau FIFO atau first in first out. Langsung saja kita ke programnya. Dimana di sini programnya itu diawali dengan header berupa include IOStream, include IOManip, dan include limits. Dan using namespace std, di mana pada baris ke-7 terdapat kelas, di mana kelas ini merupakan objek, di mana objek kelas ini merupakan wadah yang mengandung beberapa prosedur atau fungsi untuk mengelola data. Di mana objek kelas ini terdapat private dan public. Private sendiri merupakan sebuah fungsi yang hanya bisa diakses secara internal oleh objek, sedangkan public merupakan fungsi yang dapat diakses secara umum atau dapat diakses oleh siapa saja. Dalam private ini terdapat struct, input, kemudian static in size, static in pendapatan, in get size, in get pendapatan, dan boolean is true. Kemudian public sendiri berisi definisi parkir yang berisi boolean is empty, void menu, void add plate, void delete plate, void display pendapatan, dan void display. Langsung saja pada baris saja kita ke baris 54, yang terdapat boolean parkir is empty, di mana is empty ini pada queue merupakan suatu fungsi apakah antrian dalam keadaan kosong. Nah, selanjutnya itu pada baris ke-61 ini terdapat in parkir get size, di mana digunakan untuk menampilkan ukuran atau banyaknya data yang sudah masuk. Kemudian, pada baris 68, yaitu in parkir get pendapatan, yang artinya fungsinya akan digunakan untuk menampilkan pendapatan yang sudah diperoleh dari antrian kendaraan tersebut. Pada baris ke-75 sampai baris ke-87 merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu-menu, di mana menu-menu dapat dipilih oleh usernya, bisa dipilih oleh usernya. Kemudian pada baris ke-92 terdapat void parkir add plat. Ini digunakan untuk menambahkan plat nomor atau menambahkan antrian kendaraan yang akan masuk. Dengan menggunakan fungsi dan rumus di sini, maka jika sudah benar, program akan menampilkan bahwa plat dan dimasukkan berdasarkan fungsi dan rumus ini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pada baris ke-17 terdapat boolean parkir is true. Ini digunakan untuk mengecek plat yang dicari apakah ada atau tidak. Selanjutnya, pada baris ke-138 terdapat void parkir get plat. Ini digunakan untuk menghapus plat. Menghapus di sini artinya mengeluarkan plat nomor. Jika sudah sesuai dengan rumus ini, maka program akan langsung dapat mengeluarkan pernyataan bahwa plat yang sudah diinputkan itu sudah dikeluarkan. Satu plat yang sudah keluar akan bernilai 2.500 untuk pendapatan. Kemudian, sama seperti program di atas, program ini juga sama. Satu plat yang sudah dikeluarkan akan bernilai pendapatannya yaitu 2.500.
Kemudian, jika plat nomor yang dimasukkan itu salah, maka program akan langsung mengeluarkan pendapat plat nomor yang diinputkan tidak ada. Kemudian pada baris 218, void parkir display pendapatan. Ini digunakan untuk menampilkan jumlah pendapatan yang sudah diperoleh dari plat nomor yang sudah dikeluarkan tadi. Kemudian, baris 25 terdapat void parkir display. Is empty. Jika is empty ini artinya jika antrian kosong, maka program akan langsung menampilkan bahwa parkiran kosong. Namun jika berisi, maka program akan langsung menampilkan daftar plat kendaraan, berapa saja yang sudah terdapat di parkiran tersebut. Kemudian akan juga ditampilkan total kendaraan yang ada di parkiran tersebut. Pada baris ke-250 terdapat in main dengan menggunakan perulangan do while, maka program akan langsung menampilkan untuk masukkan pilihan. Kemudian menggunakan switch pilihan, di mana dalam switch ini terdapat case. Case 1 itu merupakan masukkan plat nomor. Plat nomor ini sendiri hanya berupa angka saja. Lalu terdapat pernyataan apakah user ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, dapat dijawab dengan Y. Jika tidak, bisa dijawab dengan N kecil, yang artinya tidak. Bisa N besar juga. Jika jawaban selain Y dan N, maka program akan langsung menampilkan pernyataan bahwa kode salah. Pada case 2, sama seperti pada pernyataan ini, tentang apakah kita ingin kembali ke menu. Kemudian, pada baris ke-335 ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus plat, yang artinya untuk mengeluarkan kendaraan. Ini sama seperti ke sebelumnya, yaitu pernyataan apakah ingin kembali ke menu. Kemudian, case 3 ini sama seperti sebelumnya, apakah ingin kembali ke menu. Lalu kemudian pada case 4 ini terdapat fungsi yaitu display pendapatan. Ini akan menampilkan pendapatan berapa saja yang sudah kita peroleh dari antrian parkir kendaraan sebelumnya. Coba langsung saja kita run programnya. Nah, setelah kita run, dia maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu program antrian kendaraan terdiri dari 5 menu. Yang ke-1 itu antrian parkir mobil, yang kedua keluarkan mobil, yang ketiga tampilkan antrian mobil, yang keempat menghitung total pendapatan, dan yang 0 dilambangkan dengan angka 0 itu adalah untuk keluar dari program atau exit. Langsung saja coba kita masukkan data yang pertama atau parkiran mobil yang pertama dengan memilih menu yang pertama. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan plat nomor kendaraannya. Misalkan saya masukkan plat nomor dengan nomor 222, di mana plat nomor ini hanya bisa diinputkan berupa angka saja. Kita enter. Nah, maka akan keluar pemberitahuan bahwa plat nomor 222 berhasil ditambahkan. Kembali ke menu, ya. Nah, selanjutnya coba kita masukkan kembali data yang kedua atau data parkir yang kedua. Sama, kita pilih menu yang pertama. Dan kita disuruh untuk masukkan plat nomor kembali. Misalkan 333. Maka akan keluar pula pemberitahuan bahwa plat nomor 333 berhasil ditambahkan. Kembali ke menu, ya. Nah, selanjutnya untuk melihat semua antrian mobil atau
Untuk menampilkan antrian mobil, kita pilih menu ketiga, itu tampilkan antrian mobil. Maka akan muncul daftar plat kendaraan yang telah kita inputkan terlebih dahulu. Di mana di sini sudah sesuai dengan data yang telah kita inputkan sebelumnya. Yaitu total kendaraannya ada 2, dengan plat nomor 222 dan 333. Kembali ke menu ya. Selanjutnya untuk keluarkan mobil atau untuk menghapus plat nomor, kita pilih menu kedua. Kita masukkan plat yang akan dihapus, misalkan plat dengan nomor 222, maka akan keluar pemberitahuan bahwa plat nomor 222 sudah dikeluarkan. Kita kembali lagi ke menu. Setelah itu kan tadi sudah ada plat nomor yang dikeluarkan atau parkiran mobil telah keluar. Untuk mengetahui total pendapatannya, kita bisa memilih menu yang keempat. Nah, di sini maka akan muncul pendapatan yang telah kita peroleh. Dimana kan tadi kan satu kendaraan telah keluar, di mana satu kendaraan itu tarif kendaraan parkir itu 2.500. Oleh karena itu pendapatan yang kita peroleh pun 2.500 sesuai dengan kendaraan yang telah kita keluarkan tadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek UAS saya, yaitu program antrian kendaraan. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.